pada pertemuan kali ini saya ingin membacakan surat yang sangat pendek namun sering kita baca dan perlu kita renungi, yaitu surat Al-Asr. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau kita terjemahan secara harfiah, Allah menjelaskan kepada kita wal 'asri, demi masa. Allah menggunakan sumpah, wal 'asri, demi masa. Innal insana, sungguhnya manusia, lafi husin, yaitu ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihati, dan mengerjakan bermacam-macam amal soleh, kemudian wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Yang ini disampaikan yang pertama dalam pendekatan ilmu balaghah. Allah bersumpah di sini dengan menggunakan waw qasam, wal asri. Menggunakan wal asri. Huruf qasam itu ada berapa? Ada 3. Ada waw, ada ta, kemudian ada ba. Namun dalam kehidupan sehari-hari yang banyak digunakan ba, billahi, gitu ya. Jarang yang menyatakan wallahi, tallahi, tapi yang sering billahi. Tapi kadang-kadang wallahi itu digunakan kadang-kadang, tapi yang paling banyak billahi. Itu huruf qasam. Apa? Huruf sumpah. Nah, di sini dalam ayat ini Allah bersumpah dengan menggunakan waw qasam, wal asri, demi masa. Nah, kemudian yang digunakan sumpah ini adalah masa. Ulama tafsir ada yang mengatakan wal asri itu diartikan wal waqti, demi waktu. Tetapi dalam tafsir itu ada yang menyatakan wal asri, demi waktu asar. Apa kenapa disebut waktu asar? Berarti sudah hampir maghrib. Berarti hari kiamat hampir tiba. Jadi ketika Nabi Muhammad itu diutus, kiamat sudah dekat. Bagaikan waktu asar dengan waktu maghrib. Sudah 14 abad yang lalu, berarti tambah dekat sekarang gitu. Bahkan kalau kita baca tentang tanda-tanda kiamat dekat, kemudian yang dikumpulkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu di halaman 17 ke belakang, itu tanda-tandanya diantaranya itu banyak. Diantaranya apa? Katanya orang-orang itu harmonis dalam perkataan, namun hatinya satu sama lain bermusuhan. Wah, ini sudah mulai kelihatan sekarang ini. Kemudian apa tanda-tandanya? Katanya orang banyak bicara tapi sedikit beramal. Sekarang orang kayak pintar semua kan, tapi mana amal perbuatannya? Sudah memang orang. Ini berarti modern sudah dekat. Nah, di sini Allah bersumpah wal asri, demi masa, atau wal asri, demi waktu asar. Jadi Allah bersumpah. Kenapa di sini itu demi bersumpah demi wal asri? Dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dari waktu. Saya umpamanya oleh Allah ditakdirkan umur 104 tahun kayak kakek saya misalnya. Kan hari demi hari kan berkurang. Kemarin waktu hari Selasa, sekarang sudah hari Rabu, besok Kamis. Nah, hari Selasa yang kemarin itu tak bisa diulangin. Walaupun minggu depan ada hari Selasa, tapi Selasa yang kemarin kan tidak bisa diulangi. Maka Allah bersumpah wal asri. Kenapa? Karena kehidupan manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain tidak akan pernah lepas dari perjalanan waktu. Nah, apa Allah menggunakan apa berikutnya? Innal insana. Ini menggunakan non taukid, sungguhnya manusia. Nah, kenapa di sini menggunakan non taukid? Ini diperkuat manusia. Apa insan itu? Katanya ulama tafsir bahwa kata Imam Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'aninya itu bahwa di sini apa? Alil istighraq, al ma'rifat lil istighraq.
Karena apa? Al masuk kepada jenis. Semua jenis manusia. Innal insana. Baik yang kaya atau yang miskin. Atau yang punya jabatan atau rakyat jelata. Yang pinter atau yang awam. Kemudian yang Islam atau non Muslim. Di kota atau yang di desa. Semuanya manusia. Tidak ada pilihan. Semuanya manusia itu. Apa katanya? Lafi husrin, berada di dalam kerugian. Di sini lamnya pakai apa? Pakai lam taukid lagi. Jadi diawali innal insana pakai lafi husrin. Coba. Ada di dalam kerugian. Jadi diawali dengan sumpah pakai non taukid, kemudian pakai lam taukid. Lafi husrin, ada dalam kerugian. Kata husron ini beda dengan khaibun. Husron itu bisa diartikan rugi itu sifatnya materi atau sifatnya rugi itu non materi. Jadi kalau sampean misalnya berdagang rugi itu namanya husron. Sampean kuliah pulangnya nggak bawa ilmu itu namanya husron. Sampean itu misalnya itu berdagang sampean gagal itu namanya husron. Juga berdakwah sampean nggak berhasil karena kesalahan dalam perilaku pribadi atau berakhlak mulia itu ditinggalkan, maka termasuk lafi husri. Itu atau sampean itu ketika kuliah terbuai dengan yang tidak ada tujuan dengan kuliah, sehingga karena disibukkan di luar kuliah, aktivitas di luar kuliah, sampai sampean kuliahnya tidak tertib, itu lafi husri. Nah, jadi ingin sampaikan ini yang pertama, wal asri innal insana lafi husri. Kalau kita diterjemahkan dengan bahasa sederhana, bahwa Allah bersumpah, sumpahnya dengan waktu, bahwa manusia berada di dalam kerugian. Kenapa di sini Allah bersumpah dengan waktu dan manusia langsung diklaim itu dalam kerugian? Kenapa? Karena manusia ini yang pertama hidupnya pasti melewatin perjalanan waktu. Nah, ketika waktu tidak ada yang tidak dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak digunakan untuk mendapat hal yang bermanfaat dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat, semuanya rugi. Kenapa? Semua ini akan berakhir dengan kematian. Tidak ada yang tidak mati. Mulai zaman Nabi Adam nanti sampai hari kiamat, semuanya akan mati. Walaupun orang yang takut mati, kan banyak orang yang takut mati. Buktinya apa? Begitu dia itu sakit langsung minum obat. Kenapa? Takut mati ya Pak ya? Nah, bahkan ada yang pakai pengawal, takut dibunuh. Di depan pengawal, di samping pengawal, di belakang pengawal, kemana-mana dikawal oleh orang sampai tidak bisa kehidupan pribadinya. Apakah dia tidak mati? Mati pada saatnya. Kadang-kadang dijaga lolos. Buktinya banyak. Kita baca sejarah orang-orang yang pengawalnya banyak ternyata kena terbunuh juga. Iya Pak ya? Kenapa? Karena kalau sudah tiba ajalnya, Allah itu merintahkan pada malaikat Israel, jadi akan mati. Bisa dengan matinya apa tabrakan, bisa dengan matinya dia itu apa sakit. Bisa jadi matinya itu karena dibunuh dan sebagainya. Katanya syair Arab, wal mautu wahidu wa asbabuhu mukhtalifu. Mati itu satu, namun penyebabnya bermacam-macam. Maka dalam Al-Qur'an menyatakan, kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah thumma yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah menyatakan, kul, katakanlah Muhammad, innal mauta, sungguhnya kematian, tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, yang kalian lari dari kematian itu akan mati yang akan menemui kalian. Kalau ulama tafsir menyatakan malakul mauti, dia nyatakan malaikat maut yang akan mengejar kalian. Sudah tidak akan lari. Mau lari kemana? Buminya ini buminya Allah. Mau keluar dari bumi, mau pergi ke bulan, mau pergi ke Mars, ya udah. Fa innahu mulaqikum, artinya malaikat akan mencabut kemanapun, dijaga. Wala kuntum fi burujim
musyayyadah. Walaupun ada di benteng yang kuat, pasti akan dicabut. Apa kalau sudah berhenti selesai kayak ayam mati? Apa kalau sudah selesai itu seperti kambing mati? Tidak. Apa? Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian akan dikembalikan, akan dipertemukan kepada zat mengetahui hal-hal yang gaib dan hal-hal yang nyata. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan di dalam kamar. Apa yang kita tonton dalam kamar itu Allah tahu. Apa yang kita lihat HP kita bersembunyi itu Allah tuh tahu semuanya. Bahkan apa yang ada detak jantung Allah itu tahu. Bahkan khiyanatal ayun, ngelirik teman kuliah. Oke juga orang ini gitu kan. Ini kok teman kita ini kok bukan budi pekertinya yang baik, tapi body pekertinya yang baik. Itu juga Allah itu tahu. Khiyanatal ayun, alimul ghaibi. Apalagi wasyahadah yang terang-terangan itu. Allah mengawali dengan alimul ghaibi. Kalau yang gaib aja atau apalagi yang syahadah itu coba yang nyata. Summa apa? Summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah perlihatkan, diingatkan, ini hasil rekamanmu nih, jejak digital kamu ini. Bima kuntum ta'malun. Ya kayak kita ini, udah disorting kayak ini, mau mengelak. Kayak zaman sekarang ini ya, kalau ada orang ini digital, hasil jejak digitalnya kan dilihat. Kamu pernah berkata begini, mau ngelak bagaimana? Nanti apa catatan amal dalam bahasa Al-Qur'annya yang ditulis di sini Raqib dan Atid itu lebih detail. Mungkin bukan hanya 3 dimensi, berapa dimensi mungkin depan, belakang, atas, bawah, dan mungkin kalau sekarang misalnya tuh zaman apa revolusi 4.0 itu di apa 3 dimensi. Nah, kalau mungkin kalau nanti di akhir berapa dimensi gitu, Pak. Semua yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sudah. Nah, itu kalau ternyata amal kita ini jelek, ya sudah nggak ada pilihan lagi. Lah, jadi Allah menyatakan di sini bahwa demi masa manusia itu adalah kerugian, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang punya jabatan atau rakyat jelata, baik yang pintar maupun yang awam, baik itu yang di kota pun di desa, atau itu misalnya itu apa seorang ilmuwan atau seorang politisi dan sebagainya, semua dalam kerugian kecuali dia mempunyai 3 sifat. Yang pertama apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Apa iman itu? Hujatul Islam menafsirkan iman itu apa? I'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawari. I'tiqadun bil jinan, hati kita betul-betul mantap dengan rukun iman yang 6 itu. Mantap keimanannya kepada Allah, mantap keimanannya terhadap apa kitab-kitab Allah, imannya mantap dengan utusan Allah, mantap imannya dengan para malaikat, mantap imannya dengan apa hari kiamat, mantap imannya itu dengan qada dan qadar. Kita yakin ketika beriman kepada Allah, yakin bahwa Allah itu ada, itu tidak ragu lagi hatinya. Jangan-jangan Allah nggak ada ya gitu. Yakin itu udah diragukan. Apa buktinya Allah itu adanya alam ini? Kenapa alam itu menjadi bukti keberadaan Allah? Karena tidak mungkin alam itu ada tanpa ada yang menciptakan. Contohnya begini, kalau ada bilang nih ada kursi nggak ada yang buat, percaya nggak sampean? Nggak percaya, pasti ada yang buat. Oh ini ada salon jadi sendiri, siapa orang yang percaya? Loh, salon yang kecil aja harus ada yang buat, bagaimana dengan alam yang teratur ini? Coba matahari terbit pada waktunya, diam di tempatnya, bulan, bintang juga begitu, bulan begitu. Coba umpamanya keliru, waktunya berputar tidak berputar, atau umpamanya rotasinya itu tidak berubah. Kullum fi falaki yasbahun. Coba mereka tidak melakukan itu, benturan, kiamat. Berarti kan ada yang ngatur. Oh, kalau kursi saja atau salon ini tidak mungkin jadi sendiri, apalagi alam semesta, berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan itu? Adalah Zat yang Maha Kuasa. Kemudian Zat yang tidak ada awalnya, Zat yang tidak ada yang sama. Itu siapa? Ya, yang Maha Kuasa itu kalau bahasa kita adalah Tuhan.
Siapa Tuhan itu diberitahu oleh seorang nabi yang namanya Nabi Muhammad, yang disebut namanya Allah. Kita yakin. Loh, tanya berikutnya. Yang kedua, ya harus yakin Allah itu Maha Esa. Ya, iya, setelah Allah yakin ada Maha Esa. Dari mana kita tahu? Coba, andaikan ada Tuhan yang sama-sama berkuasa, alam itu rusak. Katanya satunya, saya buat alam. Katanya itu enggak, saya tidak mau buat. Apa yang terjadi? Rusak. Loh, kalau ternyata itu ada betul-betul alam, nah Tuhan satunya nggak kuasa, ada Tuhan kalah sekarang. Mungkin nggak? Nah, atau ternyata sepakat, sama-sama membuatkan alam, berarti ada Tuhan yang sepakat. Karena namanya sepakat kan ada yang ngalah kan? Berarti ada Tuhan yang ngalah. Maka tanda-tanda bahwa Allah itu satu adalah keberadaan alam ini. Nah, itu yakin, mantap pada kita. Kemudian berikutnya, karena Allah itu ada dan Allah satu, maka kita yakin bahwa Allah mempunyai sifat yang sempurna. Kalau tidak punya sifat sempurna, bagaimana bisa menciptakan alam? Di antaranya Al-Qadir. Allah Maha, Innallah ala kulli syai'in qadir. Berkuasa buat apa? Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Sudah. Yang di antaranya apa? Innallah khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Udah yakin dengan mantap. Kalau sudah yakin dengan itu, apa berikutnya? Maka kita meyakini ada kitab suci, kitab panduan. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan alam. Lu manusia itu di dunia ini kan pertama kali kan. Masa sampai ini punya pengalaman kedua kalinya di bumi ini? Kan pertama kali. Yang namanya pertama kali kan buku panduan perlu. Sampai misalnya pergi ke Amerika nggak pernah nyampe. Lalu sampai nggak buka Google Map. Bingung sampai mau kemana. Kalau sekarang pakai Google Map, kalau dulu bawa apa? Peta, bawa denah kalau dulu. Sekarang udah nggak bawa denah sudah. Pakai Google Map misalnya. Nah, oleh Allah itu diberi buku panduan ini. Apa buku panduannya? Adalah kitab suci. Siapa yang menciptakan alam? Diberitahu oleh Al-Quran. Bagaimana cara beribadah kepada Tuhannya? Diberitahu oleh kitab suci. Bagaimana tata cara berakhlak dengan yang lebih tinggi? Diberitahu. Bagaimana berakhlak dengan sesama? Diberitahu. Semuanya diberi namanya tuntunan kitab suci. Maka itu harus kita yakin dan tidak berhenti, kita amalkan. Lalu lanjutkan dengan apa setelah itu? Ada yang menyampaikan, masa datang sendiri kitab sucinya? Lalu dipercaya salah satu manusia yang terpilih, Al-Mustafa, dia itu yang menyampaikan kitab suci itu apa? Namanya Nabi. Nabi itu jumlahnya berapa? 120.000. Namun yang wajib kita ketahui adalah 25. Namun yang harus kita ikutin syariatnya adalah Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Nah, mulai Al-Quran yang dibawa Nabi harus kita taati, kemudian ucapan Nabi harus kita taatin, kemudian perilakunya Nabi harus kita contoh, yang disebut namanya hadis, kan begitu. Jadi kita iman kepada Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, maka otomatis dia beriman dan mengamalkan dan mengikuti apa yang oleh dibawa Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu ada malaikat. Wah, kalau nggak ada malaikat, siapa yang mau nyatet? Ada malaikat Raqib, ada malaikat Atid. Malaikat jumlahnya tidak terhitung. Namun yang kita wajib ketahui berapa? 10. Di antaranya apa? Raqib, Atid. Itu setiap hari ini harus nulis sampean. Masuk ke kampus, tak ngelihat cewek. Katanya Atid, ini bagian saya ini. Nah, setelah itu duduk di tengah-tengah. Cewek, cewek, cewek. Nah, ini bagian saya, katanya Atid. Terus pulsanya jalan. Terus itu. Nah, ternyata duhur ke masjid baca Quran. Katanya Raqib, ini bagian saya. Setelah dihitung, katanya Raqib, kok banyak kamu, Tit, yang banyak nulis, Tit, kok saya sedikit di kampus ini. Ini mahasiswa ini kok kamu nulis terus, saya ini jarang-jarang. Paling duhur 5 menit baru nyatet, itu pun kadang-kadang nggak nyatet katanya. Kalau kamu mulai setengah 8 ini sampai jam 4 sore nyatet terus, nggak berhenti. Nah, setelah itu katanya Israel, waktunya ini sudah ini cabut. Setelah itu apa? Kalam kubur. Ternyata ada malaikat mungkar. Marrabbuka. Lupa. Padahal dapat contekan dulu sebelum mati. Man nabiyuka. Bingung. Apa? Lalu dipukul oleh malaikat nakir. Setelah itu apa terakhir? Nanti kata malaikat Malik. Oh, bagian saya nih. Bagian ditunu ini.
Kata Tuhan, kok sedikit yang datang ke saya ya, kok yang banyak datang ke malaikat Malik. Kenapa? Kenapa? Maka disitulah kita harus beriman. Nah, tapi iman ini apa sekedar percaya dalam kehidupan? Tidak. Tapi iman yang membawa kita ini beramal soleh, yang menggerakkan kita ini menghindari perbuatan maksiat. Itu namanya iman. Jadi ibaratkan apa? Iman itu kalau kita ilustrasikan kayak baterainya HP lah, kalau kita ilustrasikan. Baterai ini kan ada gitu ya. Cuman kan setrumnya kan naik turun, habis. Kalau sudah kadang-kadang drop baru dicas banyak lagi. Begitupun keyakinan kita ini ada. Yakin Allah itu ada, yakin ada malaikat. Tapi kekuatan iman naik turun. Kadang-kadang kok aku berbuat maksiat ya. Wah. Itu berarti apa? Setrumnya tinggi. Kadang-kadang kita kok terdorong ya, saya ingin tahajud salat malam. Itu terdorong. Itu berarti apa? Setrum imannya tinggi. Nah, kadang-kadang saat subuh aja males, dibangunin sulit, sampai dibangunin 3 kali nggak bangun. Itu berarti itu lagi drop itu. Maka Rasulullah menyatakan al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Rasulullah menyatakan bahwa iman itu naik turun, bertambah karena beramal soleh, karena beribadah, dan turun karena berbuat maksiat. Itu bukan sekedar keyakinan, tapi pengaruh keyakinan itu. Sampai saya yakin, semuanya yakin bahwa ada hari kiamat, yakin bahwa ada hari pembalasan. Tapi keyakinan berpengaruh enggak? Ternyata enggak berpengaruh. Itu berarti lagi setrumnya itu drop. Imannya ada, tapi setrumnya itu rendah. Tapi kadang-kadang sampai kok takut. Nah, kok ingin beribadah kepada Allah, itu berarti setrumnya naik. Nah, itu lilladzina amanu. Nah, itu yang penting. Jadi imannya apa? Berarti imannya yang mantap, iman yang mendorong untuk dirinya mendekatkan diri kepada Allah, iman yang mendorong untuk taat kepada Allah, iman yang membuat dirinya itu mendorong untuk menjauhi dari larangan Allah. Kemudian setelah itu yang kedua apa? Wa amilus shalihat. Apa amilus shalihat? Itu semua amal perbuatan yang dicintai oleh Allah. Kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu min qaulin aw amalin aw niyatin. yakni setiap apa yang dicintai oleh Allah, baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau detak jantung, apa getaran hati, apa saja. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada ibadah mahdhah, ada ghairu mahdhah. Yang wajib sholat 5 waktu. Yang wajib apa? Puasa Ramadan. Yang wajib apa? Itu haji bagi yang mampu. Kemudian apa yang wajib? Zakat bagi orang yang punya harta 1 nisab. Tapi yang paling wajib yang pertama apa? Bersyahadat. Karena syahadat adalah pintu menjadi orang yang beriman, pintu menjadi seorang muslim. Ketika dia tidak mengucapkan syahadat, maka dia tidak dimasukkan kategori muslim. Maka disebut apa? Ghairul muslimin. Bukan orang yang beriman, bukan orang Islam. Itu yang terjadi. Maka wajib. Nah, kemudian setelah itu ada ibadah mahdhah yang sifatnya sunat, baca Quran, salat berjamaah, zikir bersama, dan sebagainya. Namun yang banyak orang itu dipahami ghairu mahdhah, bukan amal soleh, seperti bersih-bersih di lingkungan pondok, itu beramal soleh. Seperti membersihkan kamar, itu amal soleh. Apa? Membantu fakir miskin, amal soleh. Berdakwah, amal soleh. Ngajak rayu kita bangun-bangun subuh, termasuk amal soleh. Ngajak temannya itu belajar bersama, amal soleh. Mengajak temannya itu untuk memilih calon DPR yang baik, itu termasuk amal soleh. Loh, coba kalau sampean keliru milih DPR, dia kan pembuat undang-undang kan, baik perda maupun undang-undang. Coba kalau umpamanya DPR-nya sukanya main, umpamanya suka ngadu merpati, apa tidak mungkin nanti ada perda lomba merpati, lomba bahasanya ya? Iya Pak ya. Kalau dia itu sukanya judi, apa enggak nanti ada perda yang memperbolehkan judi? Tapi kalau ternyata orang soleh, nanti akan buat perda apa? Bantuan kepada para hufat, bantuan kepada orang yang sedang ngapalin Quran. Kenapa? Karena DPR-nya soleh, maka melahirkan perda atau undang-undang. Coba kita lihat sisiknya kita.
Kan baik dibicarakan tentang pentingnya pendidikan moral, tentang pendidikan agama, bahkan ada dana bos. Itu kenapa? Karena kita milih DPR yang memperhatikan kepentingan rakyat. Jadi penting juga. Oh, ngajak ayo kita beramal soleh, kita milih. Atau memilih pemilihan kepala desa. Wah, kita pemilihan kepala desa. Ya kita mikir ini calonnya 2 atau 3. Ya kita ngelihat, oh ini mana yang terbaik. Tidak hanya melihat dianya, siapa sekitar calon ini. Apa orang-orang yang baik? Dia baik. Pencitraan baik. Di medsos baik. Di TV baik. Lihat sekitarnya. Karena tidak lepas orang itu yang mempengaruhi adalah orang sekitar. Itu termasuk amal soleh. Jadi sampean itu memilih calon pemimpin, calon perwakilan rakyat itu termasuk bagian daripada amal soleh ketika memilihnya sesuai dengan ketentuan Allah. Lah, kadang-kadang banyak orang itu berhenti di amal soleh dirinya sendiri. Ya yang penting saya sholat, biarin aja lah teman-teman nggak sholat. Yang penting saya kuliah, biarin aja teman-teman tidak kuliah. Yang penting saya milih orang yang baik. Tidak peduli saya orang milih siapa yang lain. Ayo timbul apatis. Iya Pak ya sekarang itu kan. Orang yang banyak apa katanya? Apatisme sekarang ya. Sudah tidak peduli dengan yang lain. Yang penting saya baik. Ketemu dengan temannya itu pacaran ya biar aja lah. Lana amaluna walakum a'malukum salamun alaikum. Ya. Lo gua. Yang penting saya berbuat baik. Itu ada kan. Maka Allah meneruskan wa tawasau bil haqqi. Itu yang pertama tadi. Wa tawasau bis sabr, itu berdampingan. Kita mengajak pada orang, tapi wa tawasau artinya saling nasihatin. Kata saling menasihatin apa? Menggunakan cara yang baik dan sesuai dengan situasi dan kondisi, menggunakan bahasa yang santun yang sesuai dengan lawan bicaranya. Namanya watawaso, bukan ngamuk-ngamuk. Kamu ini kenapa jahat? Nggak begitu. Atau bilang, atau pemahnya sambil supas serapah atau misui, ya nggak boleh. Tetap bahasanya yang santun. Mbok yo dek, kamu belajar dek. Kamu kan jauh-jauh rumahnya dari mana? Dari Banyuwangi. Padahal bapak mau menjual buah naga itu 1 kilo lakunya cuma 2.000 rupiah. Berapa ton yang untuk ngirim kamu ke sini setiap bulannya? Mbok yo mikir dek, kalau kamu tidak belajar kan enak didengar. Dan kamu anak kecil nggak belajar, kamu ini gimana? Nggak boleh gitu ya. Jadi kita ini menggunakan bahasa yang santun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa hikmah ini? Sesuai dengan situasi dan kondisi. Begitu metodenya. Mungkin metode anak yang semester 2 beda ketika bicara semester 8. Kamu ini sudah semester 10, kok proposal skripsi saja belum mengajukan. Memangnya mau MA, mahasiswa abadi. Ya harus rasional dong, rasional. Lu lihat itu, pacarmu sudah nunggu untuk kamu dilamar, tapi kamu nggak lulus ini. Kenapa? Kamu kan jadi aktivis. Kalau nanti lulusan berhenti, nanti jadi pengurus organisasi, sudah jadi beda kan. Kita menyampaikan kepada teman-teman yang sudah hampir kadawarsa ini. Atau ada temannya sudah umur 30 belum menikah. Waduh. Beda mana saat ini, termasuk STMJ ini. Sudah tua masih jomblo gitu ya. Coba bayangkan Kak Cak, sampai sudah umur 30. Kalau mempunyai anak nanti namanya menikah umur 31 punya anak. Kamu sudah umur 50, anaknya masih umur 20. Masih baru kuliah S1, kalau anaknya 1, kalau anaknya 4. Sampai sudah 60, sudah jalan, sudah nggak sehat, anaknya masih SD. Apa nggak ruwet itu? Nah, sudah cepat nikah lah, waktunya nikah gitu lah. In kuntum faqrayunihumullahu min fadli. Insya Allah kalau kamu itu tidak kaya lah, mesti Allah akan mempermudah rezekinya. Itu begitulah. Itulah yang terpenting. Maka kita, bagaimana kita watawasau bil haqqi itu? Apa? Yang dasar hal yang kebenaran bil haqqi. Hak kita apa artinya? Benar, kita tahu betul-betul itu benar. Kadang-kadang kita yang nasihatin sama-sama nggak tahu. Karena hanya baca di Google lalu disampaikan pada orang lain, ngaco jadinya. Karena mendengarkan di YouTube lalu disampaikan pada orang. Kita harus tahu, bilang hadihi sabili. Inilah jalanku. Ad'u ala basyiratin. Saya ngajak dengan basyirah, tahu dengan mantap, tahu dengan hati. Ana wa manitabani.
yang ngajak dan orang yang ikut. Jadi kita ini ngajak watawasau bil haq, kita bahwa ini benar berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, atau berdasarkan salah satunya, berdasarkan ijma, atau berdasarkan aqwalul ulama al-mu'tabirin. Yani pendapat ulama yang kita yakin kebenarannya. Bukan baca di Quran, ini berpendapat lalu diucapkan enggak, ini bapaknya ini pendapatnya ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salafun salih. Ini pendapatnya siapa? Para sahabat. Pendapatnya siapa? Ini tabi'in. Pendapatnya apa? Para imam lah. Kita yakin ini apa? Ucapannya ahli tafsir. Ini ucapan siapa? Muhaddisin. Ini apa? Ucapan fuqaha. Kadang-kadang kita itu mendengarkan di Quran sudah disampaikan pada orang lain. Nah, kita namanya watawis lagi. Tapi apa? Watawasau bis sabr. Harus kita bisa menasihati dengan kesabaran. Coba bangunin sampai ada perlu 3 kali. Subuh. Sudah azan subuh. Kalau nggak sabar tak tendang pintunya. Ya harus sabar gitu. Dan memperbaiki orang ini kayak kita sapuan di depan rumah itu, depan sekolah pondok ini. Sekarang disapuin, besok apa? Kotor lagi. Sapuin sekarang, besok apa? Kotor lagi. Nggak mungkin sapu 1 kali langsung bersih selamanya. Begitupun kita ngajak ke orang kadang-kadang ini baik, besoknya kembali lagi. Diajak baik, kembali lagi. Itu perlu kita terus. Maka watawasau besok kayak yang jadi pengurus ini. Dinasihatin, besoknya kembali lagi. Nasihatin, kembali lagi. Begitu. Maka tawasau. Dan kadang-kadang sudah nggak mau ngomongnya nggak enak didengar. Udahlah, yang penting kamu sholat udah nggak usah ngurusin saya. Kan mangkelnya bukan main gitu kan. Musok mondok nggak mau sholat gitu kan. Nah, itu makanya watawasau bis sabr. Kita perlu nasihat kesabaran. Kata kuncinya begini. Allah ingin menyampaikan di surat yang pendek ini kepada kita, menyampaikan pesan kepada mereka, pada kita bahwa manusia ini siapapun siapapun orangnya, apapun jabatannya, bagaimana keadaannya, maka Allah menegaskan secara jelas dan tegas bahwa ada di dalam kerugian. Dan penegasan itu ditegaskan dengan kata sumpah dan dikuatkan dengan huruf taukid. Kemudian Allah menjelaskan siapa orang-orang yang tidak rugi. Yang itu Allah menjelaskan bahwa manusia ada di dalam kerugian. Jadi yang pertama Allah menegaskan bahwa manusia semuanya berada di dalam kerugian. Cuman yang nggak rugi siapa? Orang yang mempunyai 3 sifat. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga menasihati tentang kebenaran dan nasihati dengan yang ingin disampaikan. Mari kita berusaha bersama-sama, terutama saya sendiri ini tergolong orang-orang yang tidak rugi, yaitu termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Maka karena itu mari setiap hari mengasah iman kita supaya naik dan kuat iman kita ini kepada Allah, dan berusaha setiap hari beramal soleh, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Dan mari kita menyempatkan waktu diri kita untuk kita ini saling menasehati dengan menggunakan akhlak yang mulia, dengan menggunakan metode yang baik, dengan menggunakan kata sesuai dengan situasi dan kondisi. Namun waktu yang sama, mari kita saling menasihati kesabaran melaksanakan perintah Allah, kemudian masa kesabaran untuk menjauhi larangan Allah. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini, agak panjang. Yang awalnya saya hanya ngomong 10 menit, ternyata setelah bicara lupa sampai panjang lebar. Dari saya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.